Jalannya waktu tak terasa yang kemarin kita baru mengantar hari pertama Ananda untuk masuk sekolah. Ternyata hari ini kita sudah menerima laporan pertanggungjawaban dari tim muallimah selama 1 semester, laporan dari pembelajaran anak-anak kita semuanya di Al-Farahidi Arabic School. Jamaah sekalian, a'azzani Allah wa iyyakunna jami'an ayyuhal hudur al-kiram. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 112, "Wa man aslama lillahi wajhahu wa huwa muhsin falahu ajruhu 'inda rabbih fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun." Dalam ayat ini adalah sebuah tazkir, sebuah reminder kepada kita semuanya. Barang siapa yang menginginkan untuk kelak dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang pertama adalah syaratnya waman aslama lillahi wajhah, adalah kita Islam, istislam, menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ikhlas dalam bertauhid, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kita tujukan. Dalam berikhlas ini banyak terkandung di dalamnya adalah bentuk-bentuk kepasrahan, bentuk-bentuk istislam, menyerahkan diri kepada Allah Ta'ala setelah kita berusaha, setelah kita mengupayakan segala daya dan upaya dan berdoa, maka kita serahkan kepada Allah Ta'ala. Begitu juga setelah anak-anak kita semua dididik, dibina, diajarkan, kemudian anak-anak semua memahami proses untuk mencerna, kemudian akhirnya ada yang namanya menghafal, menjadi mendalam ke dalam hatinya, menjadi sebuah ilmu yang berbuah amal dalam kehidupan sehari-hari, kemudian diuji melalui ujian, yang mana disitulah hasilnya bil imtihan yukramul mar'u aw yuhanu. Dengan adanya ujian, seseorang akan dimuliakan atau sebaliknya. Itu baru ujian di bangku sekolah. Begitu pula ujian dalam kehidupan ini, karena hakikatnya dunia adalah daru ibtila, home base dari berbagai ujian. Maka kita serahkan semuanya kepada Allah Ta'ala. Kita memasukkan anak kita dalam lembaga ini di bawah naungan Yayasan Al-Khalil Al-Farahidi Indonesia, mengharap ridha Allah Ta'ala, agar kemudian Allah Ta'ala fakihkan anak kita, fahamkan anak-anak kita, mampukan anak-anak kita dalam ilmu agama yang bukan hanya sebuah teori, tapi juga menjadi praktek dalam kehidupan sehari-hari dan bekal ananda semua di masa mendatang. Ayyuhal hudur al-kiram, wa man aslama lillahi wajhah wa huwa muhsin. Syarat yang kedua adalah kita harus ihsan. Apa itu ihsan? Arti secara bahasanya adalah berbuat baik. Dalam ihsan ini adalah merupakan marotibuddin al-a'la. Ihsan adalah tingkatan dalam beragama yang paling tinggi. Setelah Islam, iman, dan kemudian ihsan. Maka dalam beribadah kita harus ihsan kepada Allah Ta'ala. Ketika sholat ala ahsani wajhin wa akmali wa atammiha. Ketika kita sholat kita usahakan dengan melakukan sesuai dengan rukun, sunnah-sunnahnya, wajib-wajibnya, dan tidak melanggar hal-hal yang membatalkan sholat, dan semisalnya dengan mengikuti kedua dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. yakni kita melakukan segala sesuatunya dengan ihsan. Dalam hal ini juga ngomong-ngomong soal ihsan, bukan hanya hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi juga hablum minan nas, hubungan kita dengan sesama manusia.
dalam lingkup sekolah adalah bagaimana ada hubungan yang apik dan epik antara yayasan, tim akademisi Al-Farahidi Arabic School, dalam hal ini adalah tim muallimat, para wali santri cilik Al-Farahidi, dan juga anak-anakku semua. Di antara kita saling kita menjaga ihsan untuk kita sama-sama berbuat baik kepada anak didik kita. Gurunya juga Masya Allah mendidik dengan cinta dan doa. Para wali santri juga kepada gurunya itu tidak kemudian nada intimidasi. Kemudian juga jangan pelit kepada guru anak kita yang Masya Allah luar biasa usaha dan segala daya upayanya diberikan dalam untuk mendidik anak-anak kita yang kita tahu luar biasa. Kalau di rumah mendidik anak kita, anaknya berapa 4. Kita berapa anak tak? 3. Kita 4. Kita 3. 1. Paling banyak berapa ini anaknya? 7. Masya Allah. Ada yang lebih dari 7? Kalau kita mendidik anak kita 7 orang, 1 didiamkan, 1 tantrum, 1 ngamuk, 1 mau ini mau itu. Bagaimana, apakah ibu masih seperti, oh iya nak, tunggu sabar, masih seperti itu bu? Tidak ya, keluar tanduk. Saya saja baru 2 juga keluar tandukku. Saya bilang Ahmad, nanti mama keluar tanduk, ya. Jadi itu baru yang maksimal 7 misalnya di antara kita. Saya juga baru 2. Tapi ini muallimah di sekolah. Berapa muallimah? Ada yang pegang anak 25. Ada yang berapa? 17, 15 dan seterusnya 20. 1 ditengahin, 1 loncat-loncat, 1 tantrum, 1 tiba-tiba pluk. Nah, kemudian tiba-tiba anaknya di rumah pulang, Umi tadi saya dipukul. Nah, ini kita harus memiliki ihsan dalam hati kita. Iya nak, kita jangan memprovokator anak kita. Diademin, kita validasi perasaannya, kita dengar emosinya, kita rangkul anak kita. Tapi kemudian yang bisa kita tata dan kita luruskan dulu adalah anak kita, bukan orang lain. Sehingga kita ademkan ini anak. Oh, mungkin kakak yang duluan, nanti dia akan klarifikasi. Sehingga kita mendidik anak kita untuk menjadi anak yang jujur, shadiq, siddiq. Karena banyak kita fenomena yang sangat menyedihkan ya. Jangan dikira kemudian anak mudah-mudahan tidak ada yang itu ya di sini ya, tidak ada. Terkadang dia pintar drama, playing victim, saya dibeginikan mu'alimah. Ya, pada mu'alimah tidak, kasihan ustazah. Ya, sehingga ihsan ini penting. Jangan sampai kemudian pas mu'alimahnya ya nenangin ini kemudian mu'alimahnya refleks, dia lagi ada banyak masalah, namanya manusia. Kita sendiri pun ada yang kita hadapi yang kadang bikin kita juga emosinya mendidih ya. Mu'alimah tiba-tiba, ih kenapa ini nggak bisa diem? Begini, lapor ke orang tuanya, saya dipukul mu'alimah, orang tuanya datang ke sekolah. Saya tidak terima anak saya dipukul. Saya harus memvisum anak saya. Divisum dan kemudian mu'alimahnya dilaporkan ke polisi. Ini mohon maaf ibu-ibu semua, disinilah ihsan. Berawal dari apa? Qalbun salim, hati yang sehat, hati yang selamat. Insya Allah nggak ada di sini wali santri Al-Farahidiyah. Namun kita di sini dalam hal apa? Untuk saling watawasau bil haqqi, watawasau bis sabr. Sehingga jangan kita gampang kemudian tersulut emosi. Kita mendengar satu belah pihak karena perintahnya juga fatabayyanu, cross check dulu. Jangan kemudian langsung mendengar dari satu belah pihak. Makanya ini pentingnya qalbun salim. Qalbun salim, hati yang bersih, hati yang sehat, hati yang selamat. Kriterianya orang memiliki qalbun salim harus memiliki amalan-amalan. Ini yang pertama adalah
Qalbun salim, dia tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ibadahnya ditujukan, maksudnya hanya lillahi wajha. Wa man aslama lillahi wajha wa huwa muhsin. Hanya karena Allah taala. Jadi tidak kemudian karena Allah dan manusia, karena Allah dan pohon, atau pergi masih percaya kepada orang pintar dan sejenisnya. Maka kita harus kepada Allah kita ihsan, kita memiliki qalbun salim. Begitu juga kepada sesama manusia. Jangan kemudian kita overthinking. Apa overthinking itu? Memikirkan terlalu jauh, terlalu intervensi. Bahkan tadi sempat disinggung, jangan kemudian sekolah baru bisa kita intervensi. Atau gurunya masih muda-muda bisa itu kita tekan. Ya. Tapi kita sama-sama ihsan, menjalin hubungan yang harmonis antara sivitas akademika Al-Farahidi, santri, guru, wali santri, pimpinan dan juga yayasan. Sehingga kita semua berusaha untuk bisa menghadap Allah Ta'ala dengan qalbun salim. Yang mana qalbun salim ini adalah amalan penghuni surga. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Kita di dunia Allah Ta'ala berikan berbagai kenikmatan, baik nikmat materi maupun non materi. Nikmat harta, kesehatan, anak yang ganteng, pinter, cakep, Masya Allah, bisa berbahasa Arab, bahasa Inggris, ilmu agamanya aman, ilmu umumnya terlaksanakan, Masya Allah. Sehingga kemudian apakah anak yang kita sayang di dunia ini, harta kita yang kita elukan di dunia ini, apakah kelak bermanfaat buat hari akhir? Yauma la yanfa'u malun wala banun. Kelak ada suatu hari yang mana harta dan anak-anak kita tidak memberikan manfaat kepada kita. Tapi apakah itu digeneralisir? Tidak. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang kelak menghadap Allah dengan qalbun salim, dengan hati yang selamat, hati yang sehat, hati yang bersih, tidak mengaruh dengki, iri, hasad, overthinking kepada sesamanya. Jadi kita utamakan husnudzon, menaruh kepercayaan kepada sekolah, kepada tim mu'allimah, kepada lembaga dalam mendidik anak saya, karena insya Allah tidak akan mungkin kemudian guru itu mengajarkan hal yang tidak baik. Tidak akan mungkin kemudian guru itu melakukan underestimate atau penyiksaan kepada anak-anak didik. Insya Allah tidak akan. Kecuali ya memang terdapat gangguan. Ya, insya Allah yang memiliki qalbun salim mendidik dengan cinta dan doa, yang memiliki qalbun salim beribadah ikhlas hanya karenanya, yang memiliki qalbun salim senantiasa berusaha untuk menjaga hubungan baik antara sesama. Sehingga apapun di dunia ini pasti ada hal-hal yang tidak mengenakan yang kita terima. Tidak semuanya itu mulus. Karena kalau semuanya sesuai keinginan kita, dari mana kita belajar sabar? Dari mana kita belajar untuk mengendalikan diri? Dari mana kita dapat pahala untuk wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas? Orang-orang yang bisa menahan amarahnya. Saya bisa marah loh, bisa. Tapi saya tahan. Wal 'afina 'anil nas, dan juga pandai gampang maafin orang. Ya, siapa sih orang yang tidak punya salah di dunia ini? Kadang mungkin tetangga kita, atau kita bertemu sesama ummahat yang dia di rumah lagi kusut, hari ini datang kok dia nggak senyum ke saya. Ya, kita berikan udzur. Mungkin dia lagi banyak masalah, atau mungkin minus, jadi tidak melihat saya dari jarak dekat, kalau jauh baru lihat. Ya. Sehingga kita banyak memberikan udzur, kita menjaga ihsan antara kita, tentunya yang utama adalah dengan Allah. Kita ihsan dalam beribadah, kita ihsan menjaga adab kita dalam menerima qada dan qadar dari Allah Ta'ala, dan ihsan dengan sesama dalam rangka kemudian Allah ridha kepada kita dan memasukkan ke dalam surganya birahmatihi ya arhamar rahimin.
Allahumma amin ya rabbal alamin. Insyaallah mudah-mudahan Allah kumpulkan kita semua di surganya Allah Ta'ala, bukan hanya di dunia ini. Ayyuhal hudur al-kiram, sebentar lagi kita akan masuk pada penerimaan siswa baru. Alhamdulillah, insya Allah kami akan segera meluncing pendaftaran yang sudah ada beberapa banyak yang tanya-tanya. Insya Allah di bulan Januari akan kita buka, dan kita mohon semuanya untuk support aktif, peran aktif dan kerjasama Bapak Ibu sekalian untuk mensyiarkan bahwa di Kendari itu ada loh yang namanya Al-Farohidi Arabic School. Kurikulum Indonesia lengkap. Kemudian ilmu agama mantap. Hafalan dan bacaan Al-Qur'annya mujawwad. Ya. Maka cari apa lagi? Insya Allah all in ada di Al-Farohidi. Memang Al-Farohidi dari segi usia, dia baru usia anak TK 5 tahun. Dari 2020 ke 2025 adalah usia yang masih kanak-kanak, yang masih tertatih-tatih untuk bisa belajar bicara dengan lancar, untuk kemudian bisa bersosialisasi dengan lingkungan sekitar. Maka ayo kita bantu sama-sama untuk mengembangkan sekolah kita yang kita cintai, Al-Farohidi Arabic School, sehingga semakin menjadi destinasi pilihan, lembaga pilihan di Kota Kendari khususnya dan juga sekitarnya di Sulawesi Tenggara. Dan alhamdulillah Al-Farohidi Arabic School sudah lengkap dari PAUD, TK, MI, MTS dan MA. Untuk PAUD dan MI saat ini berada di bangunan ini. Alhamdulillah Bapak Haji rahimahullah, semoga menjadi amalan kebaikan beliau dan istrinya fi mizani hasanatihima, dan Allah lampangkan kuburnya kepada Bapak Haji Mustamin dan istri beliau yang memfasilitasi kita untuk kita jadikan Al-Farohidi Arabic School ini. Mudah-mudahan Allah ampunkan kuburnya menjadi pemberat amalan timbangannya di hari akhir, dan kuburnya menjadi raudhah min riyadil jannah. Amin Allahumma amin. Sehingga jangan sungkan, jangan segar untuk setiap yang di-share di grup Bapak Ibu, share ulang di WA Story maupun Instagram, TikTok maupun Facebook, sehingga orang akan tahu anaknya sekolah di mana sih, di Al-Farohidi Arabic School Kota Kendari. Anaknya hafalannya berapa? Dan saya alhamdulillah cukup excited dan sangat bersyukur kepada Allah. Sebagaimana tadi kami menyaksikan semuanya ya, kita semua, bagaimana penampilan anak-anak itu luar biasa. Di usia belia sudah hafal nasab Rasulullah sampai lengkap loh, sampai panjang. Bukan Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muthalib, sampai itu saya tidak, tapi sampai bin Kilab, bin Manaf, bin Murrah dan seterusnya. Ini adalah hal yang luar biasa yang patut kita syukuri. Anak kita fasih lancar berbahasa Arab, di mana bahasa Arab adalah miftahul ulum, kunci dari ilmu-ilmu, baik ilmu tafsir, ilmu fikih, ilmu hadis, ilmu tauhid, semua ilmu agama khususnya kuncinya ada di bahasa Arab. Dan kita tanamkan kepada anak-anak kita sedari dini, sedari kecil, sehingga mereka lisannya terbiasa fasih dalam berbahasa Arab, mudah memahami ilmu-ilmu yang lainnya. Amin Allahumma amin. Demikian kami cukupkan sekian. Mohon maaf kekurangan dari kami, kelebihan dari Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullahu khairan katsira. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian